Bismillah, hari ini kita semoga mendapatkan manfaat dan berkah. Kita mulai hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Ya, silakan anak-anakku langsung dimulai. Siapa yang pertama menjelaskan dan tampil yang merakit di situ. Sambil dimoderatori, teman yang satunya menjelaskan, yang satu merakit. Ya, di sini kita akan memperkenalkan produk unggulan kami yang bekerja sama dengan industri, yaitu PT Alpha Mechatronics Innovation, yaitu produk kami powerbank portable berbasis solar cell dan juga trainer edukasi solar home system of grid. Mungkin untuk cara kerja dan juga praktikum dari alat tersebut akan dibantu oleh teman kami yang bernama Mas Budi dan juga Mas Fatih. Untuk Mas Budi dan Mas Fatih dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mas Fatih Jauhar dan teman saya Budi Setiawan. Dan di sini saya menjelaskan secara prakitan dari produk kami, yaitu portable powerbank berbasis solar cell. Nah, di sini produk kami ada dua, yaitu tadi itu portable powerbank berbasis solar cell dan trainer edukasi solar home system of grid. Nah, di sini yang kita pertama jelaskan adalah portable powerbank berbasis solar cell. Nah, di sini terdapat panel yang berjenis polikristal dan bisa dilihat di sini voltmeter untuk DC yang kita gunakan berkapasitas 15 volt DC. Nah, dari sini juga kita bisa menggunakan arus AC yang kita menggunakan komponen inverter. Sebagai pengubah arus dari arus DC menjadi arus AC. Dan beban arus AC ini adalah indikator dan voltmeter AC dengan kapasitas 300 volt. Dan sini juga terdapat stok kontak untuk pengecekan seperti beban resistif seperti lampu, terus HP, laptop, dan microwave. Kamu tahu penahan AC. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang rakitan portable powerbank berbasis solar cell. Nah, lanjut ke trainer edukasi solar home system of grid. Nah, di sini ada trainer edukasi solar home system of grid yang bisa dikontrol melalui HP dengan komponen Sonosoft Wi-Fi Suite. Nah, di sini kita ada Sonosoft Wi-Fi Suite, yaitu pengontrol trainer ini menggunakan HP dengan sistem Wi-Fi. Nah, dari sini dari baterai menuju inverter untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Untuk undangan kami tambahkan penjelasan bahwa anak-anak ini, siswa-siswa sedang melakukan perakitan sebuah alat yang disebut dengan SHS, Solar Home System. Jadi undangan akan juga mengamati benarkah anak-anak ini berhasil. Dan di sini kita menggunakan dua beban, yaitu lampu dan lampu indikator gerak. Nah, di sini lampu ini bisa hidup dan matinya itu melalui gerak dari tubuh manusia. Nah, bisa dilihat lampu ini akan hidup ketika ada gerakan di sekitarnya. Temannya kan sudah menjelaskan produk unggulan kami, kelebihannya adalah memiliki alat sound off Wi-Fi. Alat itu
bisa dihubungkan WiFi sehingga fungsi alat itu bisa dikendalikan melalui handphone, mau nyalanya, mau hidupnya kapan itu bisa dikendalikan baik HP melalui jaringan WiFi. Yang bertanya simpel aja. Ya. Ini ada powerbank portable. Misalkan saya punya HP dalam keadaan mati, dan kira-kira saya pakai di HP saya itu kira-kira berapa menit yang kira-kira bisa kuat naik masih itu aja. Ini berapa jam? Berapa jam? Misalkan satu hari penuh. Wah. Jadi untuk penuhnya HP itu berapa lama gitu Pak? Iya, betul. HP diperkirakan jika baterai powerbank portable dalam keadaan full atau terisi penuh, mungkin dalam keadaan 1 jam HP baterai dalam HP Bapak bisa full dalam waktu kurang lebih 1 jam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tita dari kelas 10 keperawatan 2. Kalau misal PLTS-nya diterapkan di rumah sakit gimana? Biasanya alat-alatnya kan tidak 22 volt. Oke. Mungkin untuk peralatan di rumah sakit tidak semua pakai 22 volt, tapi jika menggunakan solar cell ini bisa, tapi dengan mengganti inverter yang harusnya untuk tegangan tersebut. Dan karena tegangan beda itu juga bisa diubah melalui trafo yang ada di PLTS atau di saluran PLTS. Trafonya bisa diturunkan tegangannya, jadi bisa dipakai untuk segala macam kebutuhan di rumah sakit. Ya mungkin itu. Mungkin jawaban dari teman saya dan juga saya sudah jelas atau lebih jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dimas Putra dari kelas 10 TDL. Saya mau bertanya tentang apa fungsi SCC pada sirkuit PLTS. apa fungsi SCC pada sirkuit PLTS? Ya. Fungsi SCC yaitu Yang mana? Namanya SCC itu yang mana? jadi untuk penampakan SCC yaitu seperti ini. Fungsi SCC sendiri yaitu untuk mengontrol tegangan yang masuk dari solar cell ke baterai agar tidak ada kebocoran arus atau kelebihan arus yang masuk ke dalam baterai. Jadi untuk istilahnya untuk pengaman dalam pengecasan baterai. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Apakah sudah puas? Sudah puas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf Pak Alvan belum puas. Tadi ada katanya kebocoran. Yang dimaksud kebocoran itu air hujan atau bagaimana? Misalnya Kebocoran arusnya. Jadi kayak jika dari solar ini tegangannya tinggi, terus jika tidak pakai SCC langsung ke baterai kan bisa mengakibatkan kerusakan baterai. kalimat kata kebocoran tadi yang lain bisa membantu, silakan. Atau meralat pernyataan boleh. Over? Ya. Nah itu yang betul, tepuk tangan menteri. Jadi kita harus bersiap diri dari pernyataan kalian yang kemungkinan memang oleh audiens tidak paham. Di situ ada kebocoran barang, bocor ini apa nih? Ternyata disempurnakan oleh temannya, yaitu sebetulnya itu bukan kebocoran. Jadi solar cell itu kalau ngecas langsung ke baterai, matahari sinarnya terang, solar cell itu menghasilkan tegangan yang besar. Nah kalau tegangannya besar langsung kemudian dimasukkan ke baterai,
itu namanya overload. Ngerti ya? Pada saat overload dipaksakan tanpa dikendalikan arusnya oleh solar charger control, mengakibatkan baterainya bisa rusak. Ngerti ya? Harusnya seperti itu. Jadi kata-kata kebocoran harus diralat, tidak ada kebocoran. Paham ya? Oke. Sekarang apa itu? Silakan jika masih ada yang lain. Harus ada pernyataan yang boleh nyekat, enggak. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Alfian, silakan. Saya Alfian ingin bertanya, apakah dari teman-teman ini sudah menguasai tentang sound of music? Oh, pengaplikasiannya. Iya betul. jadi dari semua peserta tidak semua memahami, tapi masih dalam masa pembelajaran dan juga pemahaman. Saya ingin tahu, kalau misalnya dalam masa pembelajaran salah satu temannya atau siapapun dari peserta bisakah menceritakan sekedar inti poinnya saja, urut-urutannya menggunakan sound of sheet itu bagaimana kira-kira? Nah silakan. Ini lebih ke detail sekarang. Jadi sound of wifi ini bisa digunakan melalui wifi yang wifi-nya itu bertegangan 2.4 Hz dan itu bisa diaplikasikan menggunakan aplikasi Wavelink dan digabungkan dengan aplikasi Google Home sehingga dia bisa terkonek melalui HP, bisa menggunakan suara ataupun terdapat di aplikasi Wavelink itu seperti tombol on off. Nah mungkin itu cara penggunaan sederhana dari sound of wifi menggunakan handphone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, tepat sekali. Dari saya menambahkan, apakah bisa langsung diaplikasikan? Mungkin bisa saya coba. Jika memang bisa, apakah sudah pernah dilakukan? Pernah. Dan apakah softwarenya di HP juga sudah siap? Ada. Bisa diaplikasikan? Bisa Pak, tapi masih kesusahan. Masih kesusahan. Kira-kira kalau dilaksanakan resiko apa tidak? Resiko. Dilaksanakan. Resiko apa tidak? Presentasi ya resiko Pak, takutnya kok nggak bisa deh misalnya. Oh, siap. Ya, jadi kalau resiko kemungkinan dipending bisa dipakai kami Mas Alfian, kami pending itu menjadi PR setelah momen ini berakhir. Jadi nanti berharap di sesi akhir Mas Alfian akan membimbing dan juga sekaligus memfungsikan. Jadi tolong itu juga penting karena itu menjadi kelebihan maka harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena tadi dari jurusan perawatnya ya toh kan menanyakan apa kelebihannya, diceritakan ada wifi sistemnya. Nah berarti kelebihan itu harus bisa ditonjolkan. Paham ya? Itu PR-nya. Kemungkinan nanti selesai Jumatan Mas Alfian akan mengujinya itu atau membimbingnya langsung di aplikasi. Terima kasih. Lanjut moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barbarosa. Saya mau bertanya tentang Dari kelas, sebutkan dulu kelas TITL kelas 2. Saya mau bertanya tentang sensor gerak. Kan sensor gerak itu jika ada yang bergerak maka kulitnya akan lampu, misalnya dibasahkan lampu itu kan langsung hidup kan. Nah misalnya jika ada kucing lewat apa bisa ke sensor gitu kan. kucing lewat. Ya. Jenenge aneh babane tangga. Kalau ada kucing lewat, apakah dia juga ke sensor? Arah pertanyaannya kemana? Kok milih kucing? Kok gak kambing atau sapi atau manusia misalnya? Atas dasar apa penanya? Peliharaan rumah. Oh, peliharaan rumah. Apakah karena ukurannya kecil atau besar atau gimana? Atau karena sering lalu lalang? Ya, lalu lalang. Nah, jadi ini penanyanya itu iseng karena ingin aplikasi solar cell di rumah dan punya hewan peliharaan
karena hewan peliharaannya hilir mudik di halaman di mana di plesteran dan sebagainya, apakah itu juga akan ke sensor terdetek atau bagaimana? Jelaskan alasannya, gitu toh? Ya, silakan. Tentunya akan terdetek karena ada pergerakan. Jadi untuk sensor ini jika ada pergerakan maupun dari hewan atau manusia akan terdetek, jadi beban akan menyala. Mungkin penjelasan dari saya kurang atau sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Mutobas dari jurusan Teknik Permesinan. Saya mau bertanya, itu apa sensor-nya di marjan? Apakah bisa buat kayak jualan gitu, kayak di gerobak lah, di pinggir jalan itu bisa nggak? Mungkin dari peserta ada yang bisa membantu menjawab. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi apakah sensor yang tadi bisa kita gunakan di gerobak-gerobak pinggir jalan gitu ya? Jawabannya adalah bisa. Karena apa? Produk kami ini tuh bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Contohnya saja pedagang gerobak jus atau pop es di pinggir jalan itu pasti menggunakan blender. Nah, blender ini membutuhkan energi listrik dan kebanyakan dari mereka itu menumpang dari rumah atau toko-toko terdekat. Dan dengan adanya produk ini maka kita tidak perlu lagi menumpang dari toko-toko terdekat, sehingga kita bisa menggunakan produk ini untuk menyalakan blender tersebut. Sekian dari saya, apakah jawabannya sudah memuaskan? Siap, sudah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya, apabila panel suryanya tersambar petir, apa itu masih bisa digunakan? Mungkin dari panel suryanya akan mengalami kerusakan. Jadi panel surya akan mengalami konsleting, jadi tidak bisa digunakan lagi. Mungkin jawaban dari saya sudah cukup puas. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki dari kelas 2 TICL. Saya akan bertanya tentang baterai. Apakah ada baterai khusus yang digunakan untuk solar cell itu jenis apa? Untuk baterai yang kita gunakan, nah baterai itu untuk solar cell itu ada 3, ada baterai timbal terbanjiri, yaitu di mana elektrolitnya membanjiri plat yang terdapat di dalam baterai, dan yang kedua ada baterai timbal jenis VRLA, itu baterainya mengurangi kapasitas air yang ada di dalam baterai, dan yang terakhir ada lithium ion. Nah, untuk baterai yang kita gunakan itu berjenis VRLA, yang dimana itu untuk mengurangi kadar air dalam baterai tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Saya mau tanya ke kakak-kakak ini, kakak-kakak kelas 3. Nah, saya kalau punya beban listrik di rumah sekitar 400 watt, kira-kira inverter berapa yang digunakan sama PLTS dengan jumlah PLTS-nya berapa? Kalau nggak pakai aki buat pagi aja. Coba diulang. Misal saya punya beban daya listrik di rumah itu sekitar 400 watt. Ya, kira-kira inverternya itu butuh yang berapa watt ya? Ya, itu aja. Butuh berapa? Inverter, spesifikasi inverternya itu butuh yang berapa watt untuk 400 watt di rumah saya ya. Untuk inverter tadi ya Mas ya. Untuk inverternya itu menggunakan pakai inverter yang jenis BSW, pure sine wave, yang efisiensinya itu 0,8.
Jadi kalau misal beban rumah sekitar 400 watt, kita pakai yang misal kita pakai yang single aja itu, ya inverternya rusak otomatis. Terus kalau kita pakai yang tengah juga rusak. Kalau kita pakai pure synthwave itu bisa. Kenapa kok bisa kan? Buat kulkas saja inverternya harus pakai itu, berarti bisa kelihatan kalau misal daya rumah itu memang harus memakai yang pure synthwave PSW karena efisiensinya tinggi 0,8. Berarti saya harus beli inverter yang berapa watt? Berarti untuk inverternya masnya bisa beli yang 1000-an cukup. Soalnya nanti kan kalau misal pakai yang PSW di jumlah inverternya wattnya berapa nanti diganti sama efisiensinya 0,8. Berarti kalau di rumah saya kan 400 watt, terus beli inverter yang 1000 watt, efisiensinya 0,8. Nah, misal kalau tambah beban itu bebannya sampai berapa watt yang bisa ditambahkan? Untuk bebannya ditambahkan berapa gitu maksudnya? Maksimal berapa watt? Maksimal berapa watt? Apa ada kesulitan jawaban? Pertanyaan apa tadi? Mau diulang Pak Alwan? Pertanyaannya, kalau beban tegangan di rumah itu 400 watt, kita harus menggunakan inverter itu berapa watt? Ada pertanyaan, jika beban rumah 400 watt, kira-kira harus dibelikan inverter yang berapa watt? Itu maksudnya. Itu saya rasa pertanyaan gampang, sudah saya ajarkan ke kalian. Gimana kira-kira? Pakai jenis pure synthwave. Pure synthwave, terus? Jadi kalau misalnya tegangannya di 1000 watt dari inverter itu bisa dibagi 0,8 dari efisiensinya, jadi bisa ditentukan besaran dari inverter yang dipakai. Ya, kalau misalnya 400 watt, kemudian kalian akan membeli inverter yang berapa watt? Ada benda rumah 400 watt. Saya mau tanya ke peserta, 400 watt itu kira-kira kalau di rumah itu apa cuma lampu atau ada benda yang mengandung induksi, misalnya motor, pompa? Loh ayo. Ada yang lain. Ada yang lain ya. Terus kalau gitu pertanyaan kan mudah. Benda rumah 400 watt totalnya. Lalu kalian harus beli inverter yang berapa watt? Kan cuma gitu toh pertanyaannya. Gimana solusinya? Apakah saya beli yang 2000? Atau beli 1000? Atau beli 500? Atau berapa? Atau bagaimana? Kok mungkin? Yang lain silakan teman-temannya. Ayo jangan sampai turun dulu nilainya. Kemarin sudah bagus. Untuk menjawab itu membeli inverter dengan daya sekitar 1000-an saja, karena untuk menyalakan 400 watt kan 400 watt itu berisi dari barang-barang elektronik yang pastinya, dari kulkas juga ada, lalu dan TV juga ada. Lalu kenapa memilih 1000 watt? Karena hanya untuk menyalakan 400 watt itu sudah cukup banyak sih kalau menurut saya barang-barang di rumah itu. Jadi kalau misal 1000 watt ya insya Allah cukup untuk menyalakan beban rumah yang sekitar 400 watt. Ya, jawabannya memang jelas 1000 watt misalnya cukup. Ya jelas cukup. 400 dikali 1000 berarti kan cukup. Iya dong. Nah, pertanyaannya misalnya apakah benar 400 watt itu dibelikan inverter 1000 watt? 1000 watt itu inverter yang bagaimana? Inverter yang jenisnya pure synthwave. Pure synthwave. Nah, pure synthwave itu yang bagaimana? Yang memiliki gelombang berbeda. Yang mana itu? Yang paling ujung sisi kanan. Yang paling ujung kanan itu adalah gelombang sinus murni. Kenapa kalau inverter gelombang sinus murni? Karena dia bisa digunakan di berbagai jenis beban. Bisa digunakan di berbagai jenis beban. Apakah hubungannya antara berbagai jenis beban dengan 400 watt yang tadi? Kan kalau di rumah kan bebannya ada yang beda-beda Pak, ada yang beban resistif, induktif, sama kapasitor. Ya. Jadi kalau beban dari personal kan sebetulnya jadi bisa dimacam. Oh siap begitu. Kira-kira kenapa perbandingannya antara inverter gelombang persegi, inverter gelombang sinus modifikasi
sama yang itu. Bedanya apa? Antara kok harus menggunakan yang sinus murni, kok enggak yang inverter gelombang persegi misalnya, sama-sama 1000-an. Tingkat efisiensinya sama bentuk gelombangnya, karena gelombang yang paling sempurna itu yang punya versi dan itu masih belum sempurna. Kalau belum sempurna artinya bagaimana? Enggak kuat. Mungkin kuat tapi dibesarkan lagi deh. Dibesarkan lagi. Silakan. Pak, diulangi Pak. Kan pernah diajarkan Pak Alvan yang membedakan dia itu gelombang persegi, modifikasi dan murni, itu yang membedakan efisiensinya apa? Kalau efisiensinya yang dari Sinwave aja itu 0,2. Lalu yang untuk yang tengah yang modified Sinwave itu 0,4. Lalu yang PSW itu sekitar 0,8 untuk efisiensinya. Nah, misalnya tolong ceritakan dengan pertanyaan 400 watt tadi, secara perhitungan bagaimana? Kalau misal pakai 400, kita memakai PSW yang 0,8 itu sangat bisa untuk digunakan beban rumah sekitar 400 watt tadi. Kenapa kalau 1000 kemudian efisiensi 0,8 kok bisa dipakai 400 itu maksudnya bagaimana? Atau dibalik sekarang, kalau saya beli misalnya nanti taruhlah misalnya penanya tanya misalnya aku tak tuku iki wae bro gelombang persegi tulisannya 1000 bisa apa tidak? Kalau untuk menyalakan beban rumahnya sekitar 400, beli gelombang yang persegi yang pojok ya sini ya itu kalau menurut saya tidak bisa, karena kalau misal kita memaksakan maka akan terjadi kerusakan pada inverter meskipun di inverter itu tulisannya 1000 atau lebih, karena dari tingkat efisiensinya juga sudah berbeda. Hasilnya berapa sih efisiensinya kalau dihubungkan dengan 1000 watt itu? Kalau efisiensinya yang 1000 watt untuk 400 itu 1000 dikali 0,8 masih 800 ya. Kalau untuk yang persegi 100. Dari mana itu didapatkan? Ya, kalau misalnya inverternya kita beli 1000 lalu kita kali 0,2 efisiensinya yang gelombang persegi yang pojok itu sendiri itu masih 100. Ya, yang kita gunakan dalam produk kita itu kita masih memakai gelombang Sinwave atau yang gelombang persegi. Berapa jadinya? Jadi kalau misal kita beli 1000 dikali efisiensinya 0,2 berarti sama dengan 100. Jadi benar perkaliannya 200. Sementara pertanyaan dari penanya tadi berapa watt? 400. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kita harus memakai inverter yang PSW yang efisiensinya 0,8, karena kita memakai itu gelombangnya gelombang murni yang memang harus digunakan pada instalasi rumah. Dan bagaimana kalau dengan gelombang modifikasi? Kalau modifikasi? Kalau modif yang tengah itu gelombangnya masih kurang Pak, karena dari efisiensinya saja juga kurang. Jadi itu yang tengah itu efisiensinya 0,4. Kalau misal kita memakai 1000 watt lalu dikali efisiensinya 0,4 masih sekitar 400. Juga kuat Pak, tapi hanya sebatas 400 ke bawah. Untuk naiknya udah tidak bisa Pak. 400 dari penanya dan saya berikan 1000 watt modifikasi. Jawaban yang terakhir tolong disimpulkan, kuat apa tidak? Tidak kalau yang tengah. Karena itu 1000 sama dengan 400 watt. Ya. Sementara bebannya juga 400. Artinya 400 dibelikan 400. Ya. Kuat apa tidak? Tidak. Tidak kuat. Ya, sudah betul. Silakan tepuk tangan untuk semuanya. Ya, saya rasa sudah selesai. Teman-teman, silakan moderator ditutup. Terima kasih. Untuk maju
ke depan seperti ini itu dibutuhkan nyali yang luar biasa. Tidak semua orang bisa maju seperti ini. Tepuk tangan lagi untuk mereka. SMK bisa, SMK